sebentar lagi akan terkuak. Sore ini, Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan penyebab kematian Arya Daru Pangayunan. Dan berikut kami akan ajak Anda untuk menyaksikan konferensi pers pengungkapan kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami mengaturkan turut berduka cita dan berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian rekan-rekan, sebagai bentuk komitmen dari Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat, ya, Polri untuk masyarakat, maka dalam mengungkap peristiwa yang terjadi, kami mengedepankan prinsip-prinsip scientific crime investigation, ya, dengan melakukan kolaborasi interprofesi, sehingga pada sore hari ini kami hadirkan juga, rekan-rekan bisa saksikan, yang pertama yang hadir yang kami hormati Bapak Direskrim beserta Pak Wadir Reskrim Kasubdit Resmob beserta Kanit selaku penyelidik, kemudian beberapa mitra ahli juga kami hadirkan yang telah terlibat selama ini mendukung proses pengungkapan peristiwa ini. Yang pertama dari Apsifor Himsi, Bapak Nathanael E.J. Sumampau, MPSI PhD, kemudian dari Puslapfor Bareskrim Polri, tadi Bapak Nathanael melakukan pendalaman terkait dengan latar belakang korban dan circle di sekitarnya. Kemudian dari Puslapfor yang melakukan pemeriksaan DNA adalah Kompol Irfan Rofik yang hadir, terima kasih. Kemudian pemeriksa toksikologi juga kami hadirkan, Bapak AKP Ade Laksono, SH dari Puslapfor Bareskrim Polri juga. Kemudian untuk menyampaikan hasil pemeriksaan barang bukti digital, itu kami hadirkan juga dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Ibda Saji Purwanto, SH, ACE, MCFE, MCVE, CHF. Kemudian tim dokter yang melakukan pemeriksaan otopsi, pemeriksaan luar dan fisik korban atau jenazah, kami hadirkan juga dari dokter forensik RSCM, hadir Dr. G. Yoga Tohijiwa, SPFM. Kemudian yang melakukan pemeriksaan analisis terhadap sidik jari atau jejak yang ada di TKP, kami hadirkan juga Bapak Sigit Kusdianto dari Pusiden Bareskrim. Jadi proses penyelidikan pengungkapan peristiwa ini betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara profesional dan proporsional. Kemudian untuk kesempatan yang pertama kami persilakan Bapak Direskrim untuk menjelaskan kronologi peristiwa yang ditemukan, kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh tim gabungan dari mulai mendatangi TKP awal, rekan-rekan kami dari Polsek Menteng dan Polres Metro Jakarta Pusat bersama-sama dengan tim dari Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kami persilakan kepada Bapak Direskrim Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Pak Nathanael dari Apsifor, rekan-rekan dari Puslapfor, dari Pusiden, kemudian dari Lab Digital, Pak Dr. Yoga dari RSCM,
Pak Wadir, para Kasubdit Resmob beserta tim penyidik, Pak Kasubdit Penmas yang berkesempatan hadir, rekan-rekan media yang berkesempatan meliput pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat karunia berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami dari keluarga besar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban atas meninggalnya korban. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terkait dengan penemuan sesosok jenazah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekira pukul 08.10 waktu Indonesia bagian Barat di Guest House Godang Dia kamar 105 di Jalan Godang Dia Kecil nomor 22 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan penelitian bahwa jenazah tersebut dengan inisial ADP ini merupakan salah satu pegawai negeri sipil di jajaran Kementerian Luar Negeri. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis daripada kejadian di mana pada awalnya Polsek Menteng menerima laporan adanya penemuan sesosok jenazah di sebuah rumah kos di Godang Dia di kamar 105, di mana di dalam laporan tersebut kondisi jenazah itu di dalam keadaan mukanya dilakban. Atas kejadian tersebut, Polsek Menteng Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Langkah selanjutnya, tim penyelidik dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya mulai melakukan atau mulai menghimpun keterangan dari para saksi. Jadi kami dari tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi terhadap 24 orang saksi yang sebenarnya kami mengundang 26, namun masih ada 2 yang belum berkesempatan hadir. Dari 24 saksi tersebut kami membagi beberapa klaster saksi, yaitu klaster saksi dari lingkungan keluarga, kemudian saksi dari lingkungan tempat tinggal korban, baik itu di kamar sebelah, termasuk dengan penjaga kos, termasuk pemilik kos.
Kemudian saksi berikutnya dari lingkungan tempat kerja korban. Sedangkan yang terakhir klaster dari saksi yang bisa menggambarkan profil korban atau saksi yang sempat berinteraksi dengan korban. Dari olah TKP yang dilakukan, baik itu di tempat kejadian perkara maupun di tempat lain yang pernah dilalui oleh korban sebelum kejadian, penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya berdasarkan dari keterangan daripada saksi dan barang bukti yang telah dihimpun dan diamankan oleh tim penyelidik selanjutnya melakukan koordinasi dan menggandeng para ahli terkait untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti yang sudah kita amankan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembuktian secara scientific investigation ataupun secara ilmiah untuk mengungkap peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, di sini sudah kita hadirkan para ahli, maka pada kesempatan yang baik ini, kami akan memberikan kesempatan kepada para ahli untuk menyampaikan hasil pemeriksaannya masing-masing. Jadi kami harapkan hasil pemeriksaan juga yang disampaikan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang apa yang diteliti sesuai dengan keahliannya. Untuk itu, pada kesempatan yang pertama, kami berikan kesempatan kepada ahli daktiloskopi ataupun yang melakukan penelitian terhadap sidik jari. Ini dari Pusat Identifikasi Baris Krim Polri. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Direskrim Jadi rekan-rekan semua, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Direskrim Polda Metro bahwa sejak awal menerima laporan, kami tim identifikasi baik dari Polres, Polda, dan di bawah asistensi dari Pusidin Baris Krim Polri melakukan olah TKP dan yang paling utamanya tentu di sana melakukan pencarian barang bukti yang dimana salah satunya yaitu sidik jari, di mana berdasarkan keilmuan menurut daktiloskopi
dari beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh rekan kita, kami melakukan pengembangan. Dan salah satu yang diperoleh mengenai sidik jari yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu satu, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan 12 titik yang sama. Jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Mungkin untuk yang selanjutnya terkait barang bukti yang lain dan beliau menguatkan, kita juga ada penelitian lebih lanjut secara DNA dari laboratorium forensik. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pusiden sudah menyampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari Puslapor. Ini kami harapkan ini bisa memberikan penjelasan tentang hasil pemeriksaan terhadap DNA maupun toksikologi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirkrim Polda Metro Jaya dan selamat sore rekan-rekan media. Kami dari tim Puslapor Bareskrim Polri, sama seperti rekan kita dari Pusiden, itu di bawah Bareskrim bagian dari Scientific Investigation. Di dalam hal ini, tugas pokok kami adalah melakukan pemeriksaan TKP kriminalistik dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti. Terhadap pemeriksaan TKP kriminalistik yang kami lakukan, kami tidak menemukan di TKP adanya bercak darah, sperma, atau material biologi yang ada di TKP, di kamar korban maupun di luar kamar korban, seperti di kamar mandi dan di ruang tidur. Kami tidak menemukan adanya materi biologi dari orang lain. Terus kami selanjutnya dari barang bukti yang kami ambil dari TKP, kami lanjutkan konfirmasi dengan laboratorium yang ada di kami, termasuk beberapa barang bukti yang kami terima dari rekan-rekan penyidik Polda Metro Jaya. Ada 13 item yang kami periksa. Hanya satu yang sangat menarik di sini adalah pada sisa lakban di bonggol atau gulungan lakban itu terdapat DNA daripada saudara almarhum ADP.
Demikian. Terima kasih Pak Irfan. Mohon izin kami perwakilan dari tim Subdit Toksikologi Puslapor Barreskrim Polri pada kesempatan ini izin menyampaikan hasil toksikologi. Pada tanggal 10 Juli 2025, tim Subdit Toksikologi Forensik Barreskrim Polri telah menerima sejumlah sampel biologis dari almarhum dari penyidik Resmo Polda Metro Jaya yang berisi organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP. Sampel biologis tersebut terdiri dari 8 jenis antara lain otak sebanyak 1 pot, empedu sebanyak 1 pot, limpa sebanyak 1 pot, hati sebanyak 1 pot, ginjal sebanyak 1 pot, lambung sebanyak 1 pot, darah sebanyak 7 tabung, dan urin sebanyak 1 pot. Pemeriksaan di Laboratorium Subdit Toksikologi Forensik ini bertujuan untuk mendeteksi senyawa toksin yang keberadaannya apakah ada di dalam organ dan cairan tubuh tersebut, antara lain obat-obatan, bahan kimia, pestisida, alkohol, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan terhadap sampel biologis antara lain berupa uji pendahuluan seperti Conway atau mikrodifusi dan good side test. Ini bertujuan untuk menguji apakah pada sampel uji tersebut terdeteksi senyawa toksin seperti cyanida, arsenik, alkohol, dan amonia. Kemudian setelah dilakukan uji pendahuluan, seluruh sampel dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat-alat instrumen, antara lain gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, kemudian gas kromatografi flame ionization detector atau GCFID, kemudian liquid kromatografi mass spectrometry atau LCMS, dan ion kromatografi. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan sampel, didapat hasil sebagai berikut. Seluruh organ dan cairan tubuh milik almarhum ADP tidak terdeteksi senyawa toksin seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Kemudian dari pemeriksaan lanjutan ditemukan hasil sebagai berikut. Pada otak ditemukan atau terdeteksi paracetamol, empedu terdeteksi klorfeniramin, limpa terdeteksi klorfeniramin, hati terdeteksi klorfeniramin, ginjal terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin, lambung terdeteksi klorfeniramin, darah terdeteksi klorfeniramin, urin terdeteksi paracetamol dan klorfeniramin. Kesimpulannya, pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel organ dan cairan tubuh tidak terdeteksi senyawa toksik umum seperti pestisida, cyanida, arsenik, alkohol, maupun narkoba. Namun ditemukan kandungan paracetamol dan klorfeniramin pada berbagai jaringan dan cairan tubuh almarhum ADP. Menurut studi literatur dari farmakologi, klorfeniramin atau biasa disebut CTM adalah sejenis antihistamin yang dapat meredakan gejala alergi seperti hidung tersumbat dan bersin, serta memiliki efek sedatif ringan seperti mengantuk. Kemudian paracetamol merupakan jenis obat analgesik dan antipiretik yang dapat meredakan nyeri serta menurunkan demam. Kombinasi kedua jenis senyawa tersebut biasa ditemukan pada obat flu dan demam yang umum beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya konsumsi atau paparan obat sebelum kematian. Selanjutnya, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan ke dalam produk berita acara pemeriksaan nomor 4224/KTF/2025 dan telah diserahkan kepada penyidik serta kedokteran forensik untuk analisis lebih lanjut. Demikian penyampaian hasil toksikologi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih dari Puslapor, yang mana ahli dari tim yang meneliti DNA maupun toksikologi sudah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim dari Laboratorium Digital Forensik, yang mana kita kemarin ada melakukan ataupun mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, kemudian
device baik laptop maupun handphone yang telah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik. Untuk itu kami persilakan kepada tim dari digital forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, Bapak Kabid Humas. Kami dari Laboratorium Digital Forensik atas izin Bapak Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, izinkan kami menyampaikan hasil temuan-temuan kami yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Jadi kami Digital Forensik menerima sebanyak 14 digital evidence atau barang atau benda uji digital, di mana 5 diantaranya adalah yang diduga dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh ADP. Dari barang-barang tersebut kami lakukan pemeriksaan yang menggunakan standarisasi internasional yaitu ISO 17025, kemudian 27037 dan 27042, di mana tata cara dan prosedurnya adalah melakukan namanya collecting, acquiring, analisis, dan investigasi. Jadi proses yang kami lakukan menggunakan prosedur namanya komputer forensik, storage forensik, mobile phone forensik, internet dan cloud forensik, kemudian multimedia forensik. Dari proses tersebut kami akan melakukan namanya relevansi terhadap peristiwa yang ditangani, baik dari amount data maupun timestamp yang terjadi. Dari report result, kami melakukan pemeriksaan atau analisis terhadap file multimedia dari CCTV, gambar yang diambil dari rekaman CCTV sebanyak 20 titik. Kami melakukan analisa namanya analisa base metadata, kemudian stream data, frame by frame, dan GOP. Jadi keseluruhan file video yang kami analisa, mulai dari gambar atau video di Kemenlu, kemudian di GI, kemudian di tempat kos almarhum, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Kemudian terhadap barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum, salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices, riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Itu kami menemukan sebanyak 2 segmen. Segmen yang pertama di tahun 2013, dimulai dari tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 20 Juli 2013. Di situ sudah saya sampaikan ke penyidik yang menangani. Pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021, dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, sebanyak 9 segmen, jadi sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan yang potensial.
dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Laboratorium Digital yang sudah menyampaikan. Mungkin barangkali bisa ditambahkan terkait penelitian terhadap CCTV itu, apakah ada editing atau tidak, tadi mungkin belum ditambahkan tadi. Terima kasih. Baik, mohon izin, terima kasih Pak Direktur. Jadi saya sampaikan kembali, saya tekankan bahwa rekaman yang diberikan kepada kami di laboratorium forensik setelah dilakukan analisis by basisnya metadata, stream data, kemudian frame by frame, dan juga GOP. GOP itu adalah group of picture, masing-masing frame. Tidak ditemukan adanya penyisipan atau pemotongan frame sepanjang video yang memiliki durasi tertentu. Jadi kami sudah melakukan penelitian sebanyak 130 event yang dimulai dari basement kemudian sampai dengan dilakukan identifikasi di tempat kos tanggal 8. Jadi kami tidak menemukan adanya konten-konten yang bermuatan atau gerakan-gerakan yang memiliki muatan adanya tindakan kekerasan. Demikian, terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih dari Laboratorium Digital yang sudah menyampaikan hasil daripada pemeriksaan secara lab terhadap barang bukti yang kami ajukan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada ahli dari Apsifor untuk memberikan keterangan terkait dengan hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Dir Reskrim Polda Metro bersama dengan Pak Wadir dan juga Bapak Kabid Humas dan Bapak tim penyelidik jajaran Subdit Resmob dan juga bapak-bapak kolega kolaborasi interprofesi forensik. Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia, kami adalah organisasi profesi dan keilmuan yang berfokus pada upaya penerapan ilmu psikologi dalam konteks penegakan hukum. Tentu berlandaskan pada prinsip ilmiah, kami menjunjung tinggi etika profesi dalam rangka upaya memahami secara holistik aspek psikososial individu. Dan sebelum menyampaikan temuan terkait hasil pemeriksaan psikologi forensik atas meninggalnya almarhum yang dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Arya Daru Pangayunan, izinkan kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan seluruh pihak yang mengenal dan tentu kehilangan almarhum. Mari kita doakan almarhum, kita doakan keluarga yang ditinggalkan, kolega yang ditinggalkan. Terkait meninggalnya almarhum Arya Daru, Apsifor mendapatkan rujukan untuk melakukan pemeriksaan psikologi forensik dari Direktorat Reskrim Polda Metro untuk mendukung proses penyelidikan yang sedang berjalan. Kami sangat mengapresiasi undangan ini untuk turut terlibat dalam scientific crime investigations dengan kolega profesional dari keilmuan forensik lainnya guna mendukung upaya penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat. Kami membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 7 psikolog-psikolog yang memang memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan psikologi forensik khususnya dengan pendekatan otopsi psikologis. Otopsi psikologis merupakan suatu proses evaluasi psikologis terhadap individu yang telah meninggal untuk kita mendapatkan gambaran pemahaman mengenai dinamika psikososial yang berkontribusi terhadap meninggalnya individu. Penggalian kondisi psikososial tersebut dilakukan dengan multi metode, multi tools, dan melibatkan multi informan. Kami mewawancara secara mendalam keluarga, rekan kerja, atasan, dan individu-individu yang mengenal almarhum. Kami juga menelaah dokumen, informasi yang relevan tentang kehidupan pribadi dan profesional almarhum, serta informasi lain yang kemudian diperhadapkan dari pihak kepolisian untuk kami memahami mengenai profil psikologis dinamika psikososial almarhum.
Tentu dalam melakukan pemeriksaan, kami Apsifor menjunjung tinggi pendekatan trauma informed care. Artinya di sini kami menyadari bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses wawancara kami sedang dalam proses kedukaan. Sehingga kami menekankan pentingnya empati dan keamanan psikologis dalam upaya memahami perjalanan hidup seseorang, termasuk mereka yang telah wafat. Jadi seluruh proses ini kami lakukan dengan sangat hati-hati, kami berpegang teguh pada kode etik profesi psikologi Indonesia. Nah, berdasarkan pemeriksaan psikologis dengan metode otopsi psikologis yang kami lakukan, kami mengidentifikasi beberapa temuan bermakna terkait almarhum yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan, membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Oleh karena itu, Apsifor mengajak masyarakat untuk secara bijak berkomentar di media sosial terkait kasus. Mari kita kedepankan upaya mendukung kesejahteraan psikologis keluarga, sahabat, dan rekan-rekan almarhum. Kita kedepankan harkat dan martabat almarhum yang mendedikasikan hidupnya untuk negara. Ya. Kami juga mengajak masyarakat untuk menanggapi masalah kesehatan mental dengan penuh empati tanpa stigma. Kami memahami bahwa tekanan psikologis dapat dialami oleh siapapun, termasuk mereka yang tampak kuat, tampak berprestasi, berdedikasi,
bahwa tidak semua tekanan kondisi psikologis negatif tampak secara kasat mata. Banyak individu memilih menyimpan perasaan sendiri karena adanya stigma, budaya profesional, norma sosial, atau kekhawatiran akan penilaian negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh pihak, termasuk institusi, organisasi kerja, untuk kita menyediakan lingkungan yang mendukung ekspresi emosi secara sehat, menghilangkan stigma terhadap orang mencari bantuan psikologis, serta menumbuhkan budaya saling peduli, untuk berbagi beban secara terbuka dalam suasana yang aman. Akhirnya, kami berharap bahwa hasil pemeriksaan ini tidak hanya menjadi bagian dari proses investigasi hukum saja, tetapi juga menjadi momentum untuk kita meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental, khususnya bagi individu yang memikul tanggung jawab besar di ruang publik. Demikian Pak Dir yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Daripada penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim dari RSCM yang telah melakukan pemeriksaan baik visum maupun otopsi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dir. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus almarhum ADP. Pertama kali jenazah masuk ke Rumah Sakit Cipto itu dengan surat permintaan visum dari Polsek Metro Menteng pada tanggal 8 Juni tahun 2025 sekitar 13.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada surat pelimpahan dari Polsek Menteng kepada Polda Metro Jaya. Kita menerima jenazah itu dan juga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan luar jenazah itu sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, serta selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan luar jenazah kita menunggu pihak keluarga, dalam hal ini istri dari almarhum, dan menginfokan bahwa akan dilakukan pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan bagian dalam tubuh almarhum. Selanjutnya setelah berkoordinasi dengan keluarga, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama kami melakukan pemeriksaan dalam atau otopsi. Dapat kami sampaikan terkait dengan temuan-temuan baik itu pada pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan dalam jenazah. Yang pertama, ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam. Selanjutnya terdapat luka-luka lecet pada pipi kanan dan pada leher, yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet di bagian leher. Selanjutnya kami temukan pula adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri. Ada memar juga pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan. Dengan masing-masing 1 buah memar pada kelopak atas mata kiri, 1 buah memar pada bibir bawah bagian dalam, ada 2 buah memar pada lengan atas kanan, dan 2 buah memar pada lengan bawah kanan. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan otopsi, karena ditemukan adanya luka-luka pada daerah leher, kami melakukan otopsi menggunakan teknik khusus leher dengan upaya mendalami apakah luka-luka yang terdapat pada bagian luar itu ada berdampak terhadap organ-organ di dalam leher. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa pada otot-otot leher itu tidak ditemukan adanya resapan darah. Selanjutnya pada batang tenggorok itu berisi lendir dan busa halus berwarna putih kemerahan. Selanjutnya kami temukan pada organ dalam, itu pada kedua paru ditemukan adanya sembab paru atau pembengkakan pada paru, serta pada seluruh organ-organ dalam itu kami temukan adanya pelebaran pembuluh darah dan juga bintik-bintik perdarahan.
Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, seluruh organ kita ambil sampel jaringannya, baik itu untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi dan juga pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan awal toksikologi di Rumah Sakit Cipto dilakukan pemeriksaan penyaring nafsa dan juga alkohol menggunakan sampel urin, didapatkan hasil negatif. Walaupun hasilnya negatif, tetap kita lakukan konfirmasi ke Puslapfor dengan hasil seperti yang disampaikan tadi. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan histopatologi, kita konfirmasi luka yang ada di bibir bagian dalam, didapatkan hasil dari histopatologi forensik bahwa terdapat gambaran perdarahan pada luka tersebut yang sesuai dengan tanda intravitalitas luka. Artinya luka tersebut terjadi pada saat almarhum masih hidup. Selanjutnya ditemukan gambaran kekurangan oksigen, baik itu pada jaringan jantung, adanya gambaran jejas kekurangan oksigen akut. Selanjutnya pada paru ditemukan adanya gambaran perbendungan disertai pembengkakan. Selanjutnya serta organ-organ dalam lainnya itu terdapat gambaran pelebaran pembuluh darah dan adanya ekstravasasi sel darah merah atau keluarnya sel dari pembuluh-pembuluh darah. Dapat kami simpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan forensik itu pada pemeriksaan terhadap mayat laki-laki berusia sekitar 39 tahun dan bergolongan darah O ini ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Demikian Pak Dir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari RSCM yang sudah menyampaikan hasil pemeriksaan baik itu visum maupun otopsi yang sudah dilaksanakan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari hasil serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, baik itu dari keterangan saksi-saksi, kemudian dikaitkan dengan barang bukti, serta didukung oleh scientific investigation crime dan keterangan para ahli, kami menyimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat telah ditemukan sesosok mayat laki-laki di rumah kos di guest house Godang Dia, kamar 105 di Jalan Godang Dia Kecil, nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan olah TKP dan pendalaman bahwa identitas daripada korban adalah ADP, berusia 39 tahun yang merupakan staf dari Kementerian Luar Negeri. Pada saat ditemukan, korban
dalam posisi terlentang dengan menggunakan celana pendek dan kaos, terbaring di atas kasur dalam keadaan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban warna kuning. Dan pada saat ditemukan, ini kami luruskan, kesempatan ini kami luruskan karena kemarin ada beberapa pemberitaan di media yang menyatakan bahwa tangannya terikat. Bahwa faktanya pada saat ditemukan tangan korban tidak terikat. Tangan dan kaki tidak terikat. Pada saat ditemukan, posisi kamar korban dalam keadaan terkunci. Perlu kami jelaskan bahwa ketika ditemukan tersebut, kunci daripada kamar korban ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan dengan menggunakan kartu tap. Itu bisa diakses dari luar. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua adalah kunci, kalau kita bilang kunci biasa nih. Kunci biasa tapi tidak ada kuncinya. Jadi seperti ceklekan biasa begini dari dalam, dan itu melekat di bawah grendel. Sedangkan kunci yang 3 adalah kunci slot. Itu letaknya di atas daripada kunci. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang posisinya berada di dalam kamar untuk mengunci kunci tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap TKP, tidak ada akses lain untuk memasuk ke dalam kamar tersebut selain pintu maupun jendela. Karena di samping ini adalah tembok, belakang juga tembok. Sedangkan penyelidik telah melakukan pengecekan dan penelitian secara mendalam terhadap plafon, dan itu plafon tidak ada yang rusak. Kemudian pintu gerbang dan pintu kamar kos menggunakan sistem kunci elektronik dengan akses kunci masing-masing berupa kunci elektronik seperti kamar yang dimiliki di korban, dan masternya ada dipegang oleh penjaga kos. Selanjutnya, dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh laboratorium forensik digital terkait CCTV yang ada dari 20 titik CCTV, didapatkan hasil korban mulai berangkat dari kantor pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekira pukul 07.03, kemudian di kantor pada pukul, ini kami perlihatkan, ini CCTV-nya, ini CCTV-nya 7.03. Kemudian ini adalah pada saat masa kantor 7.20. Kemudian pada pukul 17:52, jadi ini berlanjut ya, ini berlanjut karena ada beberapa titik, ada 20, kami ambil intisarinya saja.
pada pukul 17:52 ini ya, 11:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Selanjutnya, korban pada pukul 21:39 termonitor memasuki Kemenlu. Ini sebelah kiri, rekan-rekan sekalian, 21:39 memasuki Kemenlu. Selanjutnya korban berada di rooftop gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21:43 lewat. Lanjut, ini naiknya pada saat naik, nah 21:43 itu naik, mulai naik 21:43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja ya, ada dua, satu tas gendong, satu tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali maupun tas belanjanya. Jadi pada saat naik membawa, pada saat turun itu korban sudah tidak membawa lagi. Selanjutnya, ini pada saat turun ini korban sudah tidak membawa nih. Yang di tengah ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang di tengah, ini terlihat korban sudah tidak membawa tas ini. 23. ya. Ulangi 2309 ini pada saat turun sudah tidak membawa tas lagi, maupun tas gendong maupun tas belanjaan, sehingga masih terlihat lagi di bawah yang sebelah sana pun masih terlihat 2312 itu di bawah dekat pintu keluar. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada pukul 23.23 korban termonitor masuk di pintu kos. Ini malah pintu kos ini sebelah kiri. Saya ulangi, nah ini pintu kos. Ini pintu kos, adalah pintu kos ini. Ini terpantau mulai masuk ke dalam kamar dan kemudian ini membuang sampah. Lanjut. Dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:39 di sini, setelah pintu dibuka, baru ditemukan meninggal. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap file CCTV yang dilakukan oleh Laboratorium Digital Forensik, disimpulkan bahwa
tadi sudah disampaikan, sepanjang durasi video dimaksud, pada setiap frame-nya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video. Ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kemarin menjadi bahasan di media, kenapa arahnya itu berubah ketika pada saat mulai mencongkel. Kemarin kami sudah melakukan konfirmasi dengan mohon maaf, dengan istri daripada korban terkait dengan CCTV kenapa bergeser. Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil secara live, ya, artinya secara live, bukan live, rekaman video yang diambil oleh teman sekamarnya yang ikut mendobrak pada saat itu. Ini Bapak F ini merupakan teman kamar dari satu kos. Ini diperkuat dengan rekaman video yang diambil oleh Bapak F ini. Rekan-rekan sekalian, itu dari analisis terhadap CCTV yang kita kumpulkan. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan digital forensik terhadap device, baik itu laptop, kemudian MacBook maupun Samsung Note, ya, ada handphone Samsung Note yang ditemukan di kamar korban. Ini ada satu handphone yang ditemukan di kamar korban. Ditemukan adanya histori pencarian tentang beberapa penyakit yang dialami oleh korban. Selain itu ditemukan riwayat komunikasi dengan pengguna akun. Tadi sudah disampaikan oleh tim dari digital forensik. Yang intinya bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh Pusiden Baris Krim Polri terhadap barang bukti berupa lakban kuning merek Daimaru dan satu buah gelas kaca terhadap korban, bahwa lakban
Yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya. Di mana lakban tersebut itu dibeli tahun 2000, dibeli sekitar bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada DNA yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada, dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya DNA milik korban. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, penyelidik juga menggandeng daripada Apsifor IPSI untuk melakukan pemeriksaan secara psikologi forensik, baik kepada keluarga, kepada rekan-rekan kerja yang mungkin bisa atasan, bisa teman kecil dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang berhubungan pada saat itu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah dan urin, ditemukan adanya kandungan parasetamol dan klorperiramin atau yang sering disebut CTM. Hal ini sesuai dengan temuan barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan oleh penyelidik. Selanjutnya, tim forensik dari RSCM yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan melakukan pemeriksaan luar terhadap korban menemukan hasil, yaitu luka lecet pada wajah dan leher, luka terbuka pada bibir dalam, memar pada wajah, bibir dan anggota gerak
atas kanan, serta terdapat tanda-tanda perbendungan. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir dan busa halus pada batang tengkorak, sembab paru-paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ dalam. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli, dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati, rekan-rekan jurnalis. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan untuk melakukan pendalaman terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh beberapa pihak dan juga tim penyelidik. Kami mulai dari sebelah kiri kami ya. Tolong mic-nya. Dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan ke mana ya, Mas dan Mbak sekalian. Ya, sebelah kiri silakan. Ya, selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya Niko Andriawan dari Kompas TV. Mungkin dari Polda Metro Jaya mungkin bisa memberikan informasi terkait dengan kami mendapat informasi bahwa apakah si Arya Daru Pangayunan ini sempat bepergian ke bandara sebelum dia ke gedung Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian mungkin bisa ke Pak Toksikologi, dari bagian toksikologi Puslapor Polri. Mohon izin Bapak, bisa disampaikan nggak secara spesifik apakah penggunaan paracetamol dan klorfeniramin ini berkaitan dengan riwayat penyakit beliau, atau sudah berapa lamakah beliau mengonsumsi kedua jenis zat tersebut? Apakah itu sengaja digunakan untuk obat tidur atau tidak? Itu saya sih Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik. Dikumpulkan semuanya pertanyaan. 3 dulu ya. Oke, Mas silakan. Izin bertanya Pak, saya Putu Bagus dari Liputan 16 CTV. Jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, berarti sudah disimpulkan kalau tidak ada tindakan pidana, berarti ini memang benar bunuh diri. Dan ada keterkaitan lain nggak? Karena tadi saya sempat lihat ada barang bukti berupa alat kontrasepsi dan belum sempat dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Dan yang kedua, tadi kan disebutkan ada banyak luka lebam pada tubuh korban. Penegasan saja, ini luka
indikasi lukanya ini menyakiti diri sendiri atau adanya kekerasan? Soalnya tadi disebutkan luka lebamnya ini cukup banyak dan berhubungan dengan waktu kematiannya. Apakah ada korelasinya begitu? Terima kasih. Baik, yang ketiga, silakan Mbak. Bentar ya, sini dulu. Silakan Mbak. Saya Irin Pak dari CNN. Mau menanyakan kepada dari cyber sendiri, ini HP yang dipegang sehari-hari oleh korban yang ditemukan, apakah atau ada device lain yang sampai sekarang belum ditemukan? Karena kan masih tersiar bahwa HP milik korban belum ditemukan, dan apakah itu sudah bisa menarik kesimpulan, walaupun benda itu hilang, menarik kesimpulan bahwa korban tidak ada tindak pidana melalui device yang hilang itu. Terus ke Mas Nail tadi menyambung dari pertanyaan rekan saya Putu, bahwa apakah ada kemungkinan korban itu menyakiti diri sendiri dalam proses dia mengakses layanan kesehatan mental, karena kalau dilihat dari jarak waktunya mengakses layanan mental itu 2013 dan juga di 2024, atau apakah ada faktor-faktor lain seperti misalnya bullying yang dihadapi itu menjadi bagian dari tekanan di lingkungan kerjanya mungkin, Mas? Itu. Baik, terima kasih. Langsung kami jawab dulu ya, 3 pertanyaan. Kami persilakan. Baik, terkait dengan jawaban pertama tadi, apakah korban sempat ke bandara sebelum ke Kemenlu? Perlu kami sampaikan bahwa korban keluar dari Grand Indonesia itu naik taksi, tapi baru jalan kira-kira sekitar 5 menit, langsung minta untuk berubah arah, jadi nggak sampai kemana, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter, langsung balik arah menuju ke Kemenlu. Itu pertanyaannya yang pertama. Kemudian terhadap yang kedua, Mbak siapa tadi ya? Mas, barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar, dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan bahwa HP yang ditemukan ini untuk menjawab, tapi nanti untuk teknisnya sampai beliau. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Nah, menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai, tapi ada di kamar. Nah, ini nanti untuk lengkapnya akan disampaikan oleh dari lab digital nanti, karena itu terkait dengan kenapa bisa dijawab kenapa nggak dipakai. Mungkin saya silakan dari Apsipor barangkali yang bisa dari. Ya, pemirsa, baru saja sama-sama kita simak bersama keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya berdasarkan hasil dari penelitian sejumlah pihak, antara lain adalah Pusdiden Bareskrim Polri, Puslab 4, Toksikologi, Digital Forensik, Apsifor, dan juga Forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, bahwa penyebab kematian dari Arya Danu Pangayunan, yakni diplomat muda Kemlu, akibat mati lemas dan kurangnya oksigen dalam organ pernapasan. Kita akan melanjutkan keterangan yang disampaikan di Polda Metro Jaya terkait dengan penyebab kematian ADP berikut ini. Ultra 22. Jadi handphone yang kami periksa itu adalah handphone yang terakhir kali digunakan komunikasi di tahun 2022. Demikian. Pak, tapi belum menjawab apakah handphone yang terkoneksi di 2025 itu tidak mempengaruhi proses penyelidikan sebab kematian korban? Baik, jadi kami di sini hanya melakukan pool data atau pengumpulan data. Hasilnya untuk menyimpulkan adalah dari hasil yang kami temukan kami sampaikan ke penyelidiknya. Begitu, Mbak.
Jadi yang selama ini diperiksa ponsel yang Samsung Note 9 ini ya Pak? Iya, betul. Yang 2025 berarti tidak diperiksa ya Pak ya? Yang Samsung yang S22 ya, yang S22 kami tidak menerima barang itu. Bu. Karena masih hilang ya Pak? Saya tidak tahu. Untuk hilang dan tidaknya mungkin nanti ke tim penyelidik, Bu. Oke, kami sampaikan bahwa handphone Samsung Ultra 22 yang sehari-hari dipergunakan oleh korban sampai sekarang belum diketemukan. Kami sampaikan bahwa handphone tersebut belum diketemukan. Kemudian terkait apakah ada keinginan untuk menyakiti yang tadi diakses tadi ya, mungkin bisa dijawab oleh dari Apsipor, kami persilakan. Terima kasih Pak Dir. Baik, Bapak Ibu, memang kemudian kami menemukan tadi bahwa di situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami satu tekanan psikologis, ya. Lalu berkaitan perilaku self harm, memang itu sesuatu yang umumnya atau pada beberapa kasus dilakukan pada individu. Namun pada orang-orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan di periode terakhir kehidupannya tidak teramati hal tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga mengenai bullying, kami mendapatkan data malah sebaliknya. Di lingkungan kerja yang bersangkutan dipersepsikan oleh atasan sebagai staf yang sangat bisa diandalkan. Dipersepsikan oleh rekan kerja sebagai kolega juga yang sangat positif, ya, bertanggung jawab dan juga tempat bertanya dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja atau kemudian kepada juniornya, mungkin seperti itu. Dok, itu membelit dengan lakban itu apakah bentuk dari self harm yang dia rasakan akibat depresinya? Artinya kita lihat di sini tentu tidak bisa hanya ada satu faktor saja, gitu ya. Jadi berbagai faktor kemudian berkontribusi terhadap suatu tindakan, seperti itu, ya, yang dapat disampaikan. Kemudian dari sudah berapa lama konsumsi paracetamol? Baik, menjawab pertanyaan terkait dengan apakah ada korelasi antara klorpeniramin atau CTM dan paracetamol dengan penyebab kematian korban. Karena ini ranah keilmuannya sudah mengarah ke farmakologi dan kedokteran forensik, maka dokter Yoga yang akan menjawabnya. Ya, baik, dapat kami jelaskan terkait dengan penggunaan paracetamol dan juga CTM tadi, itu waktunya kapan gitu ya. Jadi untuk waktu yang masih dapat terdeteksi dalam tubuh untuk paracetamol itu karena waktu paruh dari obat paracetamol itu sekitar 2-4 jam, maka obat itu akan habis seluruhnya, tidak dapat terdeteksi lagi dalam tubuh, itu 4 hingga 8 jam. Selanjutnya untuk obat CTM itu waktu paruh dalam tubuh itu 12 hingga 15 jam. Maka apabila masih terdeteksi itu bisa sampai 24 hingga 30 jam. Itu untuk riwayat mengkonsumsinya, itu sehingga masih didapatkan oleh lapor adanya zat tersebut. Seperti itu. Belum menjawab apakah itu merupakan indikasi terkait dengan penyakitnya beliau yang sempat diberitahu beliau, efek dari beliau mengkonsumsi obat tersebut. Ya, untuk riwayat penyakit almarhum itu yang kami dapatkan infonya dari penyelidik terkait dengan penyakit ginjal, seperti itu. Jadinya apakah ada hubungan atau tidaknya mungkin dari penyelidik yang dapat menginfokan hasil dari pemeriksaan terhadap dokternya. Terima kasih. Baik Mas, Mbak Daya. Pertanyaan soal luka lebam belum dijawab, Pak. Pertanyaan soal luka lebam belum dijawab. Ya, baik, terkait dengan luka memar, izin saya jelaskan terlebih dahulu
perbedaan lebam dan memar di kedokteran forensik bahwa lebam tersebut terjadi pada saat seseorang telah meninggal. Jadi saya ulangi bahwa yang saya sebutkan adanya memar-memar tersebut pada kelopak atas mata kiri, ada pada bibir bawah bagian dalam, lengan atas kanan, dan juga lengan bawah kanan, seperti itu. Untuk apakah itu dilakukan secara self harm, itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin diinformasikan oleh penyidik bahwa adanya pada saat di Kemenlu itu di rooftopnya di lantai 12 ada kegiatan untuk memanjat tembok itu. Nah, itu yang dapat menyebabkan adanya memar pada lengan atas kanan. Seperti tersebut. Waktu kematiannya kapan, Dok? Tadi belum disebutkan. Baik, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Saya ulangi, untuk perkiraan waktu kematian almarhum 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Di mana pemeriksaan luar kita lakukan pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan sebelah kiri lagi ya. Silakan. Terima kasih, selamat sore Pak dan juga Bapak-Bapak sekalian. Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk arah lilitan lakban itu, apakah searah dengan jarum jam atau malah sebaliknya? Kemudian yang kedua, apakah ditemukan riwayat pencarian korban dalam browsing HP-nya, upaya mengakhiri hidup dengan cara melilitkan lakban di kepala? Terima kasih Pak. Baik, yang kedua. Ya, silakan Mbak. Ntar ya biar sisi sini habis dulu. Selamat sore Bapak-Bapak, saya Zeka dari TV One. Izin menanyakan tadi untuk penegasan saja, artinya ini terindikasi tidak ada keterlibatan orang lain, kalau kita bilang ini bunuh diri begitu. Menurut pengamatan Bapak-Bapak berdasarkan ilmu kriminologi, mungkin ada banyak cara bunuh diri, namun kenapa bunuh dirinya dengan cara demikian? Lalu kedua, dikatakan plafon tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ingin penegasan saja, apakah memungkinkan akses keluar masuk dari plafon tersebut? Terima kasih. Baik. Yang ketiga Mbak, silakan. Bentar ya, Mbak ini dulu. Ya udah, silakan Mbak. Mic-nya di situ ya. Enggak. Oh enggak, ya. Mbak dulu ya. Bapak, saya Dilami Aulia dari iNews TV, izin untuk bertanya. Yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia, Arya ini dengan temannya ada Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan para Farah dengan Arya, kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya, atau bahkan Farah ini masuk ke 2 yang belum dimintai keterangan. Kemudian yang kedua, ini kalau secara psikologis begitu ya, apakah memang orang yang ingin bunuh diri ini sempat jalan ke mall, ke Grand Indonesia bersama teman-temannya, ini kemudian juga kalau di kosan kan sempat booming juga ya di media sosial, sempat beli makanan, kemudian juga sempat buang sampah. Apakah secara psikologi orang yang memang ingin bunuh diri itu melakukan hal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan. Kami persilakan. Baik, yang pertama saya jawab terkait dengan arah lilitan. Arah lilitan itu, lilitan itu dari sini ke sini, dari kanan ke kiri. Jadi arahnya berhenti di sini. Dan lakban itu posisinya tidak terpotong, masih belum putus waktu itu. Kemudian apakah ada riwayat chat, nanti akan diberikan oleh lab digital. Kenapa dengan cara demikian nanti dijelaskan oleh
apsifor. Kemudian masalah akses dari plafon. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena ini jangan sampai menjadi hal ataupun menjadi multi interpretasi lagi, bahwa ada yang nanti lewat plafon, ada nanti lewat ini. Ini perlu kami jelaskan kepada masyarakat semuanya, bahwa akses masuk itu hanya ada pintu dan jendela. Dan pada saat malam itu, mulai dari jam 7 pagi sampai dengan korban masuk, tidak ada orang yang masuk ke kamarnya. Karena kami memonitor, mengambil sampel filenya itu dari jam 7 pagi setelah keluar kantor sampai dengan jam 7 pagi pada saat didobrak. Itu tidak ada orang lain masuk. Jadi kami tarik 1 kali 24 jam. Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan, Farah? Sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Kemudian secara psikologis apakah harus membuang sampah dan lain sebagainya, nanti mungkin dijelaskan oleh apsifor. Namun kesempatan pertama kami berikan kepada lab digital untuk menyatakan masalah terkait masalah riwayat searching daripada korban. Jadi mohon izin, terima kasih Bapak Direktur. Jadi kami jelaskan kembali bahwa yang kami lakukan dengan beberapa pencarian terkait bunuh diri itu kami temukan di akun Yahoo-nya yang dikirim dari tahun 2013 sebanyak 11 segmen, di tahun 2021 itu 9 segmen ke salah satu badan yang menyediakan layanan dukungan emosional rahasia bagi orang yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Nah, yang dicari apakah ada pencarian atau keyword lakban atau dibungkus kepalanya, itu saya katakan itu tidak ada. Tapi di informasi di email tahun 2021 pada intinya dari 9 segmen itu bahwa korban itu sedang bercerita dengan badan amal itu ketika melihat gedung tinggi pengen mencari cara untuk loncat dari atas, kemudian kalau melihat pantai kemudian pengen menenggelamkan diri. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan katakanlah metode ini, memang Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil riset kami bahwa metode ini juga bukan sesuatu yang baru, ya. Jadi artinya pernah terjadi di Indonesia, pernah terjadi juga di luar negeri, seperti itu. Itu yang pertama, yang disebut dengan metode dengan menggunakan duct tape, ya, atau lakban. Lalu yang kedua, kita perlu ketahui bahwa secara umum individu dalam kondisi kesehatan mental yang negatif, yang kemudian sangat intens, terus berkepanjangan, resiko kemudian individu tersebut memilih tindakan untuk mengakhiri hidupnya ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, gitu ya, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. Artinya di sini kita perlu melihat bagaimana pada individu tersebut ditemukan adanya suatu riwayat. Bagaimana ada riwayat yang kemudian berkaitan dengan situasi, berkaitan dengan katakanlah faktor dalam dirinya dia atau kepribadian, lingkungan, ada suatu masalah, situasi hidup dan lain sebagainya. Jadi ini sangat kemudian berkontribusi. Jadi bagaimana kemudian kita mengidentifikasi pada individu-individu dengan masalah kesehatan mental yang kemudian pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, itu kemudian kita perlu identifikasi riwayat tersebut. Itu yang pertama. Dan kemudian kami menemukan pada ada riwayat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental negatif yang kemudian
bisa dikatakan intens dan cukup berkepanjangan seperti itu, dan berkaitan juga dengan bagaimana perilaku yang teramati di situasi terakhir kehidupannya. Memang ini sesuatu hal yang bisa dikatakan pada individu kompleks yang paling mengetahui mengenai bagaimana keadaan emosinya, suasana hatinya adalah kita sendiri. Dengan kemudian bagaimana persepsi kita tentang kita ingin bagaimana lingkungan mengenal kita dan lain sebagainya, tentu di beberapa kasus juga pada individu-individu kita melihat bahwa di bagian episode-episode terakhir kehidupannya pun dia masih tetap katakanlah berinteraksi, ya, meskipun relatif terbatas dibandingkan ketika dia dalam episode atau dalam kondisi yang lebih positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Dirut. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan. Ya, Ya, pemirsa, baru saja kita simak bersama keterangan sejumlah pihak terkait dengan kematian Arya Danu Pangayunan, yakni diplomat muda dari Kemlu. Sedikitnya ada 6 hasil yang dikeluarkan dari penelitian berbagai pihak, antara lain adalah dari Pusat Identifikasi Barreskrim Polri yang menyatakan bahwa penemuan sidik jari milik ADP dari 12 karakteristik yang diperiksa dan dinyatakan cocok. Sementara Puslab dari hasil olah TKP menyatakan tidak ditemukan bercak darah dan sperma ataupun bagian biologi lain di lokasi. Sementara dari ahli toksikologi menyatakan bahwa di organ dan cairan tubuh ADP tidak terdeteksi toksin ataupun senyawa racun yang dapat menyebabkan kematian dari ADP. Sementara dari digital forensik menemukan file yang menceritakan keinginan bunuh diri dari ADP pada tahun 2012 dan berulang pada tahun 2021. Sementara dari Apsifor mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan 24 saksi, ADP dinyatakan sosok yang positif, hanya saja mendapat tekanan yang tinggi dan juga pernah mengakses layanan kesehatan mental. Sementara dari forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menyatakan bahwa ditemukan sejumlah luka ringan memar di sejumlah bagian luar dan menyatakan tidak ada pertukaran udara pada organ pernapasan dari ADP yang menyebabkan ADP mati lemas. Maka dari itu bahwa penyebab kematian dari ADP yakni adalah mati lemas karena kekurangan oksigen dan tidak ada perputaran udara dalam organ pernapasan. Dan pemirsa, jika Anda mengalami depresi dan mengarah pada bunuh diri, segeralah periksa dan berkonsultasi dengan psikiater terdekat. Saya Muhammad Irsal, demikian Breaking News Nusantara TV. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.